Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, rekan-rekan guru dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tes kompetensi teknis sosiologi untuk guru SMA dan SMK. Disimak baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 10. Jangan di skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K tahap ini dan tahap-tahap berikutnya. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Apa yang telah dialami oleh pengungsi yang kehilangan kesempatan beraktualisasi diri dalam kehidupan sehari-hari, termasuk peluang kerja, disebut titik-titik. A. Bencana sosial. B. Mobilitas sosial. C. Gerakan sosial. D. Migrasi sosial. E. Ketimpangan sosial. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah B, yaitu mobilitas sosial. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 1. Pengungsi yang kehilangan pekerjaan merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal turun, yaitu perpindahan kelas sosial seseorang dalam masyarakat ke kelas yang lebih rendah dari sebelumnya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Fenomena seorang remaja yang tidak bisa menolak pengaruh teman kelompoknya dalam sosiologi disebut A. In-group, B. Primary group, C. Informal group, D. Peer group, E. Friendship group. Untuk mengetahui jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini, kita harus mengetahui masing-masing arti dari pilihan jawaban yang tersedia. Untuk pilihan jawaban yang pertama, in-group, yaitu kelompok dalam, merupakan kelompok sosial di mana di antara anggota-anggotanya saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu dengan yang lainnya. Kemudian pilihan yang kedua, primary group, yaitu kelompok-kelompok yang ditandai dengan adanya interaksi antara anggota yang terjadi lebih intensif, lebih erat, dan lebih akrab. Contohnya keluarga, rukun tetangga, dan kelompok belajar. Untuk pilihan jawaban yang ketiga, informal group, adalah kesatuan hidup manusia yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu. Biasanya kelompok tersebut terbentuk karena pertemuan berulang kali, dan pertemuan tersebut menjadi dasar bagi bertemunya kepentingan-kepentingan dan pengalaman yang sama. Untuk pilihan jawaban yang kelima, friendship group. Friendship group artinya kelompok yang dibentuk karena persahabatan atau pertemanan yang akrab. Biasanya karena kesamaan latar belakang atau etnis. Sementara untuk pilihan jawaban yang keempat, D, peer group, adalah kawan sepermainan atau kawan sebaya. Jadi untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah D. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 2. Dalam sosiologi, kelompok teman sepermainan atau teman sebaya disebut dengan peer group. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Simpati yang muncul dalam proses interaksi sosial bertujuan untuk titik-titik A. Mengidentifikasi perilaku manusia. B. Menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat. C. Menerima pandangan kelompok masyarakat lain. D. Menjadi sama dengan yang lain. E. Memahami pihak lain sehingga dapat bekerja sama. Jadi simpati itu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Simpati memiliki juga arti dengan kepedulian sosial. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 3. Dalam interaksi sosial, simpati bertujuan untuk memahami pihak lain sehingga dapat terjalin kerjasama. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ciri tahap positif dalam perkembangan masyarakat yang dirumuskan Auguste Comte adalah A. Masyarakat sudah hidup harmonis berkat kepemimpinan yang kuat. B.
Ilmu pengetahuan menjadi rujukan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. C. Aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sudah makmur. D. Tata kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. E. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat sudah terjamin. Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah B, yaitu ilmu pengetahuan menjadi rujukan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Ini menurut Auguste Comte. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 4. Ilmu pengetahuan menjadi rujukan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam melaksanakan interaksi sosial antar dua orang atau lebih, maka akan ditandai dengan terjadinya A. Aksi dan reaksi, B. Status dan peran, C. Asosiatif dan disosiatif, D. Akulturasi dan asimilasi, E. Stratifikasi dan diferensiasi. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 5 ini adalah A. Aksi dan reaksi. Terjadinya reaksi antara yang satu dengan yang lain. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 5. Interaksi muncul karena adanya stimulus dan respon atau sering disebut dengan kontak dan komunikasi atau aksi dan reaksi. Hal ini menyebabkan adanya hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, dan antar individu dan kelompok. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu fungsi norma agama bagi kehidupan masyarakat adalah sebagai pedoman untuk A. Memberikan batas-batas pada perilaku individu, B. Mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, C. Mencapai kebahagiaan lahir dan batin, D. Menjaga solidaritas antar umat beragama, E. Menjaga masyarakat dari bahaya kriminalitas. Jadi salah satu fungsi norma adalah peraturan agama bagi kehidupan masyarakat adalah D. Untuk menjaga solidaritas antar umat beragama yang satu dengan yang lain agar saling menghormati dan menghargai. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 6. Norma agama juga tertuang dalam trilogi umat beragama, yaitu kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Norma agama berfungsi untuk menciptakan kehidupan yang rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 7. Pengaruh kolonialisme Belanda terhadap pelapisan sosial masyarakat Indonesia yang masih dirasakan dampaknya dalam organisasi dewasa ini adalah A. Adanya sifat kekuasaan yang berdasarkan primordialisme, B. Adanya sistem birokrasi yang bersifat kaku, C. Terbentuknya sistem kasta dalam masyarakat, D. Kaum elit menguasai perekonomian negara, E. Jabatan pemerintah didominasi oleh militer. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 7 ini, silakan kawan-kawan tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kebudayaan memiliki sifat supraorganik yang berarti A. Kebudayaan terdiri dari unsur material dan non-material, B. Kebudayaan selalu ada dalam setiap masyarakat, C. Kebudayaan itu tetap dan statis, D. Kebudayaan memiliki manfaat bagi masyarakat, E. Kebudayaan tetap hidup meskipun individu yang menjadi pendukungnya silih berganti karena kelahiran dan kematian. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 8 ini adalah E. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 8. Kebudayaan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga tetap hidup terus-menerus. Kita lanjut ke soal nomor 9. Seringnya publik mengucilkan kehidupan pasien AIDS dikarenakan pemikiran pendek dan menganggap pasien AIDS tidak berhak hidup. Stigma dan diskriminasi di antara sebagian besar masyarakat akan terus-menerus marak jika tidak diimbangi dengan informasi dan pengetahuan yang memadai. Stigma negatif selalu dijadikan senjata utama untuk mengucilkan para penderita AIDS. Hal tersebutlah yang membuat jurang diskriminasi semakin dalam. Banyak penderita AIDS yang akhirnya menarik diri dari masyarakat karena merasa dikucilkan dan tidak mendapat hak yang sama dengan warga negara lainnya. Tindakan penderita AIDS yang akhirnya menarik diri dari masyarakat merupakan bentuk
A. Rebellion, B. Anomie, C. Rekreatisme, D. Innovation, E. Conformity. Untuk mengetahui jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini, kita harus mengetahui makna dari pilihan jawaban yang tersedia. A. Rebellion. Rebellion adalah keadaan di mana seseorang tidak mau menerima cara dan tujuan yang konvensional yang berlaku di masyarakat. Ia ingin ada perubahan baru sehingga ia menarik diri dan berusaha mengubah keadaan. Pilihan jawaban B. Anomie. Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Émile Durkheim dalam sosiologi untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani A. Tanpa dan nomos hukum atau peraturan. Artinya anomie adalah tanpa hukum dan peraturan. C. Retreatisme. Retreatisme adalah keadaan masyarakat yang menarik diri dari kelompok umum atau kelompok tertentu. D. Innovation. Inovasi atau suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, pengaturan baru dari berbagai jenis tenaga kerja, dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi dan dibuatnya produk-produk yang baru. Innovation atau discovery. Kemudian pilihan jawaban yang kelima, conformity. Conformity atau konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Beberapa contoh dari konformitas adalah ketika menengok orang sakit, orang akan membawakan buah atau makanan lainnya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini adalah C. Retreatisme. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 9. Menurut Merton, retreatisme adalah tindakan menarik diri dari masyarakat luas karena merasa nilai-nilai yang dianut masyarakat tidak sesuai dengan nilai yang dianut oleh individu. Dalam kasus ini, publik mengucilkan kehidupan pasien AIDS dikarenakan menganggap pasien AIDS tidak berhak hidup. Padahal jika masyarakat terbuka dengan informasi dan mengubah pola pikir penderita AIDS adalah warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Para guru saat ini sadar bahwa memiliki skill di bidang teknologi informasi dan multimedia telah memungkinkan diwujudkannya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena itu, guru-guru saat ini banyak yang menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk mencari bahan ajar. Penyampaian materi pun tidak hanya dengan metode ceramah, tetapi juga dengan menampilkan slide atau video yang menarik. Dari penjelasan tersebut, tindakan para guru untuk bisa menguasai teknologi informasi dan multimedia tersebut termasuk dalam A. Rasional instrumental, B. Rasional berorientasi nilai, C. Tradisional, D. Afeksi, E. Emosional. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini adalah A. Rasional instrumental. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 10. Tindakan rasional instrumental, tindakan ini disebut juga tindakan instrumental bertujuan. Kata rasional mengandung makna implisit logis dan instrumental untuk mencapai tujuan. Artinya, tindakan sosial dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Sebagai contoh, para guru saat ini berusaha menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Jadi jawabannya adalah A. Demikianlah 10 soal tes kompetensi sosiologi untuk guru SMA dan SMK. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap ini dan tahap-tahap berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.